Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Taufik Anfasa dari Ilmu Komunikasi 2019 Universitas Islam Indonesia. Ya, pada pengantar ilmu politik pada pertemuan kali ini saya akan saya akan mengasih tahu apa sih nasionalisme itu. Kalian pernah terpikir nggak sih kalau dalam benak kita dari kecil kita udah ditanamkan rasa nasionalisme, tapi kita sendiri kayak masih nggak ngerti, tidak mengerti apakah itu nasionalisme, ya kan? Nah, nasionalisme adalah sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Demikian juga ketika kita berbicara tentang nasionalisme merupakan jiwa bangsa Indonesia yang akan terus melekat selama bangsa Indonesia masih ada. Nasionalisme bukanlah suatu pengertian yang sempit, bahkan mungkin masih lebih kaya lagi pada zaman ini. Ciri-ciri nasionalisme di atas dapat ditangkap dalam beberapa definisi nasionalisme sebagai berikut. Yang pertama, nasionalisme ialah cinta pada tanah air, ras, bahasa, atau sejarah budaya bersama. Yang kedua, nasionalisme ialah suatu keinginan akan kemerdekaan politik, keselamatan, dan prestis bangsa. Jadi kita kayak punya pride kalau misalnya ini loh bangsa kita gitu. Yang ketiga, nasionalisme ialah suatu kebaktian mistis terhadap organisme sosial yang kabur. Kadang-kadang bahkan adikodrati yang disebut sebagai bangsa atau folk yang kesatuannya lebih unggul daripada bagian-bagiannya. Yang keempat, nasionalisme adalah dogma yang mengajarkan bahwa individu hanya hidup untuk bangsa dan bangsa demi bangsa itu sendiri. Nasionalisme tersebut berkembang terus memasuki abad 20 dengan kekuatan-kekuatan berikut. Yang pertama, keinginan untuk bersatu dan berhasil dalam menyatukan wilayah dan rakyat. 2. Perluasan kekuasaan negara secara kebangsaan. Lalu yang ketiga, pertumbuhan dan peningkatan kesadaran kebudayaan nasional. Dan yang keempat, konflik-konflik kekuasaan antara bangsa-bangsa yang terangsang oleh perasaan nasional. Kini nasionalisme mengacu ke kesatuan, keseragaman, keserasian, kemandirian, dan agresivitas. Menurut Boyd C. Schaeffer 1955 hal 168. Ya, berbagai gejala historis nasionalisme pun bercorak ragam pula di Prancis, Inggris, Portugis, Spanyol, dan sebagian besar nasionalisme dibangun atas kekuasaan monarki-monarki yang kuat. Menurut Profesor W. F. Wertheim, nasionalisme dapat dipertimbangkan sebagai suatu bagian integral dari sejarah politik, terutama apabila ditekankan pada konteks-konteks gerakan nasionalisme pada masa pergerakan nasional. Lagi pula, Wertheim juga menegaskan bahwa faktor-faktor seperti perubahan ekonomi, perubahan sistem status, urbanisasi, reformasi agama Islam, dinamika kebudayaan yang semuanya terjadi dalam masa kolonial telah memberikan kontribusi perubahan reaksi pasif dari pengaruh barat kepada reaksi aktif nasionalisme Indonesia. Faktor-faktor tersebut telah diuraikan secara panjang dalam bab buku karangannya yang berjudul Indonesian Society in Transition, A Study of Social Change 1956. Ya, pertumbuhan nasionalisme Indonesia ternyata tidak sederhana seperti yang kita duga sebelumnya. Selama ini, nasionalisme Indonesia menunjukkan identitasnya pada derajat integrasi tertentu. Sekarang, nasionalisme harus dapat mengisi dan menjawab tantangan masa transisi. Tentunya, nilai-nilai baru tidak akan menggoncangkan nasionalisme itu sendiri selama pendukungnya, yaitu bangsa Indonesia, tetap mempunyai sense of belonging. Ya, artinya memiliki nilai-nilai baru yang disepakati bersama. Nasionalisme pada hakikatnya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama, karena nasionalisme menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain, baik itu orang per orang, kelompok
kelompok dalam masyarakat maupun suatu bangsa. Nasionalisme tidak membeda-bedakan baik suku, agama, maupun ras. Hal-hal yang mendorong munculnya paham nasionalisme antara lain: A. Adanya campur tangan bangsa lain, misalnya penjajahan dalam wilayahnya. B. Adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolut agar manusia mendapatkan hak-haknya secara wajar sebagai warga negara. 3. Adanya ikatan rasa senasib dan seperjuangan. Yang terakhir, bertempat tinggal dalam suatu wilayah. Sejarah munculnya paham nasionalisme di dunia juga tidak lepas dari pengaruh perang kemerdekaan Amerika Serikat terhadap revolusi Prancis dan meletusnya revolusi industri di Inggris. Melalui revolusi Prancis, paham-paham nasionalisme menyebar luas ke seluruh dunia. Prinsip nasionalisme menurut Hertz dalam bukunya Nationality in History and Policy antara lain: yang pertama, hasrat untuk mencapai kesatuan. Yang kedua, hasrat untuk mencapai kemerdekaan. Yang ketiga, hasrat untuk mencapai keaslian. Dan yang keempat, hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Gimana? Kalian udah ngerti belum? Karena di sini emang agak rumit. Ada buku-buku yang belum pernah, buku-buku yang sebelumnya kalian bisa cari di perpustakaan kampus kalian. Ya, mungkin cukup sekian pada pertemuan kali ini. Apabila ada salah dan kurangnya, mohon dimaafkan. Oh iya, jangan lupa untuk komen dan subscribe channel saya untuk mendapatkan apa itu politik. Oke? Ya, terima kasih. Sampai jumpa.